Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'da. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Pada tahun 132 Hijriah atau tahun 751 Masehi, ada pasukan yang dengan kekuatan dan tekad yang luar biasa, mereka serentak menyerbu ke sebuah istana, dan itu adalah istana Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Seluruh putra mahkota dibunuh, laki-laki dewasa tidak ada yang dibiarkan hidup, karena harapannya kerajaan yang dihancurkan ini tidak akan ada lagi yang bisa bangkit di kemudian hari, karena seluruh keturunannya yang laki-laki sudah habis. Ternyata ada dua orang pangeran. Yang pertama, sang kakak usianya 19 tahun, dia bernama Abdurrahman. Dan adiknya selisih sedikit yang bernama Hisham. Dua pangeran ini berhasil lolos, dan kemudian ia dengan sekuat tenaga melarikan diri ke arah barat, hingga kemudian ketemu dengan sungai yang sangat deras, sangat besar. Maka hanya ada dua pilihan, menyerah dan pasti mati, atau loncat ke sungai dan berenang dan ada kemungkinan untuk selamat. Keputusan pun diambil. Tidak ada pilihan yang lain kecuali harus lari, yaitu menceburkan diri ke dalam sungai Dajlah yang sangat lebar dan sangat deras airnya. Maka dua pangeran ini pun yang biasanya hidup di istana dan sesekali latihan naik kuda, tiba-tiba dia harus menjadi buronan, dan kemudian dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama pahit. Tapi ada pilihan yang paling pahit, yaitu menyerah lalu dihukum mati. Atau pilihan yang kedua, yaitu loncat ke sungai dan berenang, yang di situ ada kemungkinan untuk aman dan selamat. Maka dua pangeran ini loncat ke sungai, dan di tengah arus sungai Dajlah, sang kakak tetap dengan tekadnya dan semangatnya. Ia terus berenang, diterjang gelombang air sungai Dajlah yang hebat, dan dengan tekadnya yang luar biasa, ia pun akhirnya selamat. Sang adik ketika dia menghadapi gelombang sungai yang berat, maka di tengah dia berenang, dia berpikir, kenapa saya tidak mencari yang lebih mudah, lebih aman? Sementara di depan masih agak jauh kalau harus berenang. Sementara di belakang ada pasukan yang terus memanggil, ke sini, kamu akan aman, dijamin aman, tidak akan diapa-apakan. Sang kakak yang sudah sampai di tepi terus memanggil, adikku terus berenang, kamu pasti kuat. Tapi sementara di seberang sana pasukan juga memanggil, kemarilah, kamu akan aman. Sang adik ternyata memilih untuk kembali ke tempat semula. Dan benar, dia kemudian ditolong naik ke atas.
Dan begitu sampai di atas, kepalanya dipenggal dan kepalanya dilempar ke sungai dan kemudian tubuhnya ditendang. Maka saat itulah sang kakak kemudian menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Dia melihat adiknya dalam keadaan sudah mati. Dia pun sebenarnya terus memanggil, adikku, adikku, terus berenang. Tapi ternyata Allah mentakdirkan sang kakak ini terus berjalan dalam kesendirian, sementara sang adiknya kemudian meninggal di sungai itu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sang kakak ini pun melanjutkan perjalanannya dari sungai Dajlah. Dia kemudian menyusuri sampai ke Mesir, dari Mesir ia ke Tunis, dari Tunis ia ke Jazair, dari Jazair ia ke Maroko, dari Maroko ia kemudian loncat sampai ke Andalusia. Dan setelah 6 tahun dia menjadi buronan, dia kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang sering disebut dengan Daulah Umayyah Andalusia. Sementara sang adik meninggal dunia di sungai Dajlah. Niat sama, tapi ketika di tengah perjalanan ada yang kuat untuk melanjutkan tekad dan niatnya, sementara ada yang tidak kuat untuk melanjutkan tekad dan niatnya. Maka dua hal inilah yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah kepada Allah dan lanjutkan imanmu, istiqomahlah dalam imanmu. Rasulullah ketika dimintai wasiat oleh sahabatnya, Rasulullah juga memberikan wasiat yang sangat sederhana. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, dan istiqomahlah dalam imanmu kepada Allah. Karena setelah bertekad mengucapkan syahadat, maka setelah orang masuk Islam, terkadang justru sungai yang sangat deras ada di depan. Banjir yang menghadang akan menerjangnya. Ujian-ujian berat pun akan datang silih berganti. Yang sebenarnya justru ujian-ujian yang berat ini sebenarnya justru untuk meningkatkan kualitas orang itu. Andai tidak ada ujian berat yang dialami oleh Abdurrahman, maka nasibnya akan seperti pangeran-pangeran yang lain. Dari seluruh pangeran Daulah Umayyah, ada satu yang namanya Cemerlang. Dan bahkan ia dijuluki dengan Raja Wali Quraisy, Elang Quraisy. Dan siapapun yang membaca sejarah ini pasti akan kenal Elang Quraisy. Kenapa ia digelari Elang Quraisy? Karena ujian berat yang dia alami. Dia menjadi buronan selama 6 tahun. Dan mendirikan sebuah kerajaan besar itu juga tidak mudah. Namun ia mampu menghadapi semua ujian-ujian berat itu. Sehingga orang pertama yang memberi gelar Abdurrahman Ad-Dakhil dengan gelar Raja Wali Quraisy adalah justru dari Daulah Abbasiyah sendiri, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika ia bertanya kepada seluruh pembantunya, panglima-panglimanya di forum rapat, menurut kalian siapa orang Quraisy yang paling hebat? Semuanya menjawab, Anda. Maka dengan tenang Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, bukan saya. Saya jadi khalifah ini karena melanjutkan. Kalau begitu Muawiyah jadi khalifah itu karena Hasan bin Ali mengundurkan diri. Kalau begitu tidak ada lagi. Maka Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, orang Quraisy paling hebat adalah dia seorang pangeran yang selamat
dari ujung pedang. Lalu ia menyeberangi lautan dan ia mendirikan sebuah kerajaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku dan dia ada pemisah, yaitu Laut Tengah. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, inilah perjuangan hidup yang kalau sampai selesai pasti akan memberikan sebuah nama yang harum, sebuah kemenangan yang luar biasa. Namun tentu Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menentukan takdirnya dengan cara, dengan bentuk yang tidak disangka oleh hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-6 Hijriah, beliau bermimpi tawaf, dan mimpi itu disampaikan kepada para sahabatnya. Maka seluruh sahabat Nabi yang mendengar dari Rasulullah semuanya mengatakan, "Ya Rasulullah, kita sudah rindu dengan Ka'bah. Kita akan tawaf, kita akan umrah." Rasulullah menjawab, "Iya, kita akan umrah." Maka dalam waktu yang sangat cepat terkumpul 8.000 orang. Semuanya kemudian serentak berangkat menuju ke arah Mekah. Namun ternyata begitu mendekati kota Mekah, di sebuah tempat yang disebut dengan Maruz Zohron, pasukan kafir Quraisy datang menghadang. Yang diantaranya saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Maka Khalid dengan pasukan kudanya dia menghadang. Mau kemana rombongan ini? Mau ke Mekah. Untuk apa? Umrah. Tidak boleh. Kalian tidak boleh masuk ke Mekah sebelum mendapatkan izin dari kami. Maka petinggi-petinggi Quraisy pun rapat, dan keputusannya adalah tidak boleh umrah. Padahal rencana, cita-cita, harapan harusnya menjadi kenyataan. Tapi ternyata Rasulullah sendiri yang punya rencana, para sahabat Nabi yang punya rencana, ternyata harus gagal. Ternyata di meja perundingan, rencana Rasulullah dan para sahabat Nabi untuk umrah itu gagal. Tapi kegagalan yang ditolak oleh para sahabat Nabi ini justru ternyata adalah sebuah kemenangan yang tertunda. Karena Allah justru ingin memberikan yang lebih baik daripada apa yang direncanakan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Awalnya Rasulullah hanya ingin umrah, tapi karena tidak bisa umrah pada tahun ke-6 dan terjadilah gencatan senjata, tidak ada perang selama 10 tahun, dan terjadilah penundaan umrah tahun depan. Dan efek berikutnya adalah penaklukan kota Mekah. Dari satu kegagalan, maka kemudian Allah memberikan yang lebih baik. Yang gagal pun akhirnya berhasil meskipun di tahun berikutnya. Dan dengan adanya gencatan senjata, Rasulullah dan para sahabat Nabi pun lebih aman. Maka mulai tahun ke-7 itulah yang disebut dengan tahun-tahun Rasulullah mengirim surat ke 11 raja-raja Arab dan raja-raja Romawi Persia. Dan pada tahun berikutnya, tahun ke-8, Allah menaklukkan kota Mekah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kemenangan gagal. Namun Allah kemudian memberikan 3 kemenangan. Umrah tetap terlaksana. Dan Rasulullah bisa dakwah lebih tenang. Dan kota Mekah pun ditaklukkan. Maka bukan berarti ketika rencana itu tertunda, bukan berarti dia gagal. Namun bisa jadi Allah memberikan yang terbaik.
lebih baik daripada apa yang direncanakan oleh hambanya. Yang terpenting adalah siapapun yang sudah menetapkan satu keputusan, maka keputusan itu harus tetap ada. Masalahnya kapan akan terlaksana, biarlah Allah yang menentukan kapannya. Tapi tekad harus tetap ada, rencana harus tetap ada. Maka inilah yang disebut dengan kul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, dan istiqomahlah. Karena hari yang terbaik bagi seorang hamba adalah ketika dia bisa mengakhiri hidupnya dengan membaca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah hari yang terbaik, karena setelah itu kebaikan-kebaikan akan ia dapatkan di hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin istaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka hamidun mujibud da'wati aqatil hajat. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha